Perkenalkan, nama saya Eris Erlisi Saragi. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Dolopan Ribuan. Motivasi saya masuk Fakultas Hukum adalah keteraturan masyarakat menjadi tertata adalah tujuan utama, dan meningkatkan keadilan masyarakat adalah motivasi saya masuk Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran pengantar hukum Indonesia. Menjelaskan tujuan belajar pengantar hukum Indonesia. Kita tahu pengantar hukum Indonesia adalah mata kuliah yang mengajar tentang hukum di Indonesia. Mengetahui di Indonesia memiliki berbagai macam hukum. Tujuan mempelajari pengantar hukum yaitu 1. Mengetahui perbuatan apa yang seharusnya dilakukan serta yang tidak diperbolehkan hukum Indonesia. 2. Mengetahui kedudukan dan kewajiban bagi setiap orang dalam bermasyarakat dan bernegara. 3. Mengetahui macam-macam lembaga penyelenggaraan di Indonesia, yaitu dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, serta lembaga lainnya. Serta kita harus tahu dalam melaksanakan hukum di Indonesia. Mengenai pembelajaran pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum memiliki persamaan dan perbedaan. Pengantar hukum Indonesia dan pengantar hukum Indonesia memiliki persamaan, yaitu mata kuliah yang sama-sama persyaratan atau pengantar atau sebagai mata kuliah dasar bagi studi tentang hukum. Pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia merupakan ilmu dasar bagi siapa saja yang ingin mempelajari hukum. Di dalam persamaan pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum memiliki objek studi yaitu hukum. Pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia sama-sama memperkenalkan konsep dasar, pengertian hukum, dan teori hukum. Sedangkan perbedaan pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar, dan sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum, aturan-aturan, serta teori hukum. Baik, saya akan menjelaskan sejarah tata hukum Indonesia. Kata sejarah dapat disebut pula dengan historis, yang berarti sesuatu yang pernah terjadi, kejadian-kejadian penting masa lalu yang perlu diingat dan dipahami oleh setiap orang. Perlunya pengetahuan tentang sejarah tata hukum di Indonesia pada masa lampau untuk menjadi koreksi bagaimana hukum yang sebaiknya atau seharusnya diterapkan bagi bangsa Indonesia. Sejarah hukum Indonesia dapat diklasifikasikan dalam beberapa fase. Fase prakolonial, fase kolonial, fase kemerdekaan, dan masa Orde Baru. Orde Baru dimulai setelah kudeta Des 30 SPKI terjadi pemerintah dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto melalui surat perintah 11 Maret 1966 yang sering disebut dengan Super Smart. Dalam orde ini dirumuskan kebijakan pemerintah melalui rencana pembangunan jangka panjang yang dimulai tahun 1969 dengan rangkaian pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun.